Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita awali pekan kita dengan kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, yang mana dengan kedua nikmat tersebut di samping nikmat kesempatan dan waktu luang, itu merupakan modal dasar bagi kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala larangannya. Selawat dan salam semoga tercurah ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita yang dengan ajaran Islam membawa keselamatan hidup bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku sekalian, mari kita mencoba menadaburi ayat-ayat yang sudah kita baca tadi dan sudah kita perdengarkan terjemahannya bersama-sama. Secara umum ayat ini tadi menjelaskan tentang karakter dari ibadur rahman, karakter dari hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui, saudara sekalian, bahwa Ar-Rahman itu salah satu asma dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu asmaul husna yang hanya berhak dan layak dimiliki oleh Allah, Zat yang maha penyayang. Bahwa banyak orang yang bisa memberikan rasa sayang, tetapi satu-satunya yang bisa menyayangi dengan rasa sayang yang sangat besar itu Allah Subhanahu wa taala, disebut Ar-Rahman. Sehingga kita tidak diperkenankan untuk menyandang nama ini. Tidak boleh kita menamai diri kita sebagai Ar-Rahman, karena enggak mampu kita untuk menjadi Ar-Rahman. Sehingga yang diperbolehkan bagi kita, kalau memang kita menyukai Ar-Rahman itu, untuk kita jadikan nama itu harus di depannya kita tambahi dengan kata Abdun atau Abdurrahman. Itu baru boleh, hambanya Zat yang maha penyayang. Karena kita nggak bisa menunjukkan rasa sayang yang begitu besar, sehingga nggak boleh menggunakan nama Ar-Rahman. Tetapi kalau Abdurrahman itu boleh. Maka kalau kita manggil orang dengan menyebut "Hei Ar-Rahman", itu ya enggak diperkenankan. Karena Ar-Rahman itu hanya sebutan bagi Allah. Ini etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang namanya Abdurrahman, ya jangan memanggilnya Ar-Rahman. Mungkin Maman malah enggak apa-apa, karena bukan Ar-Rahman. Maman atau Dul atau apa gitu ya, atau Dur gitu. Tapi jangan Ar-Rahman, karena itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya yang berhak menyandang itu Allah. Kalau kita Abdurrahman. Nah, saudaraku sekalian, di ayat-ayat yang kita baca ini tadi ada banyak karakter dari ibadur rahman. Kalau kita ingin menjadi hambanya Allah yang maha penyayang,
karakter yang pertama itu Allah mengatakan di ayat berapa? 63 ya. Allah mengatakan wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ini karakter yang pertama ya. Orang yang ketika berjalan itu tidak dengan kesombongan. Kan ada ya orang yang model jalannya itu nggak bisa menundukkan muka gitu. Berarti wajahnya itu selalu ke atas mendongak dengan sepenuh kesombongan. Itu bukan karakter dari ibadur rahman. Ibadur rahman itu ketika jalan dia sopan. Sopan gerak-geriknya ketika berjalan gitu ya. Juga sopan cara jalannya. Nah, yang dituntunkan oleh agama kita, yang dicontohkan oleh Rasulullah, cara berjalan yang sopan itu ya muka kita menunduk. Muka kita menunduk melihat ke lantai atau ke tanah. Tetapi ya tidak terlalu menunduk, nanti kalau ada orang di samping kita malah nggak ketahuan. Tapi bukan juga dengan mendongakkan kepala menunjukkan rasa sombong. Itu karakter yang pertama. Kalau berjalan itu tidak diiringi dengan sikap atau gaya berjalan yang sombong. Saya kira kita bisalah membedakan mana orang yang jalannya itu dengan penuh kesombongan dan mana yang tidak. Nah, ibadur rahman ini pilihan ya. Kalau kita ingin menjadi ibadur rahman ya jalannya yang sopan. Nah, kesopanan dalam masalah jalan ini ya mungkin dari satu tempat ke tempat yang lain berbeda ya. Misalnya kalau khususnya apabila kita berpapasan dengan orang lain. Kalau di kita sebagai orang Jawa, bentuk dari sopan kita saat berjalan berpapasan dengan orang yang kita anggap lebih tua, lebih senior, lebih kita muliakan itu ya dengan membungkukkan wajah tubuh kita. Tapi di budaya yang lain mungkin tidak demikian. Kalau mau jalan ya jalan saja biasa, mungkin sambil memberikan isyarat tangan atau apa. Nah, lokalitas-lokalitas seperti ini itu diakomodir dalam agama kita. Selagi adat tersebut tidak menyalahi aturan umum syariat. Maka kita sebagai orang Jawa saat berjalan kok melewati orang lain, ya kita harus menunjukkan adab yang berlaku pada masyarakat tersebut. Karena apa? Karena agama kita hanya memberikan garis besarnya saja, yaitu orang-orang yang ketika berjalan itu haunan, dengan rendah hati, dengan tidak sombong. Nah, definisi rendah hati dan tidak sombong di setiap wilayah atau budaya itu berbeda-beda. Kalau kita di sini budayanya adalah supaya tidak sombong, kita membungkukkan badan kita, ya bungkukkan itu sebagai bentuk dari ibadah kita untuk menjadi Abdurrahman. Kalau kita misalnya kita ini budayanya udah macam-macam, misalnya udah pernah kemana, terus misalnya budaya Eropa kita pakai di Jawa atau budaya Arab kita pakai di Jawa. Dalam konteks ini di Eropa misalnya kalau jalan ya jalan aja gitu kan ya, nggak ada sopan santunnya. Di Arab juga seperti itu, kalau lewat orang tuh ya lewat saja, paling cuma mengisyaratkan tangan saja tanpa ada bungkuk-bungkuk. Kalau itu kita praktekkan ya, lokalitas-lokalitas kayak gitu kita praktekkan di Jawa, maka kita dianggap sebagai orang yang kurang sopan. Meskipun bisa jadi kita sudah dianggap sopan di budaya yang lain. Nah,
kita di sini harus menerapkan budaya itu karena tidak bertentangan dengan agama. Sebab agama hanya menggarisbawahi sing penting sopan. Maka kita harus muktadul hal sesuai dengan di mana tempat kita berada. Saat nang Jawa karena sopane kayak gitu, ya bungkuk. Jangan kemudian aku nang Eropa kan ora apa-apa, aku nang Arab ya ora apa-apa. Itu kan kalau kamu di Eropa dan di Arab. Nah, kita sekarang sedang di lingkungan masyarakat yang mayoritas Jawa yang mengatakan bahwa sopan santunnya mengatakan demikian, maka ya membungkuklah demi menjalankan ini tadi yang berjalan di muka bumi haunan. Nah, kalau beda urusan, kalau kita misalnya sudah di Eropa ya silakan saja, tidak membungkuk karena mungkin dianggap ngopo malah bungguk gitu, atau di Arab juga demikian. Tapi ketika kita berada di tempat yang memang adatnya mengatakan dan menuntunkan demikian, sementara agama kita tidak melarang hal itu, harus kita praktekkan. Ini yang disebut sebagai al-'adah muhakkamah, bahwa kebiasaan di suatu tempat itu bisa menjadi konsensus hukum bersama. Nek biasanya di wilayah itu seperti ini yang berlaku dan dianggap itu baik, maka kita laksanakan dengan catatan selagi tidak bertentangan dengan aturan syariat kita. Jadi intinya ya, kalau kita ingin menjadi ibadur rahman di Jawa ini, kalau jalan itu yang sopan sesuai dengan standar kesopanan Jawa. Ya itu tadi yang bungko atau ya amit atau ya apalah yang sebagaimana kita tahu bersama. Lalu kemudian karakter yang berikutnya saudaraku sekalian. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Karakter yang kedua dari ibadur rahman adalah apabila orang itu diajak ngobrol dengan orang-orang yang jahil, artinya ketika kita itu ketemu dengan orang-orang yang jahil, yang kurang benar lah begitu ya dalam ucapannya, kita tidak melayani mereka, diajak ngomong yang tidak ada pentingnya begitu. Ya, kita udah saya nggak mau berkecimpung di dalamnya, nggak mau ikut campur di situ, nggak mau gabung di situ. Artinya apa ini? Ada banyak penjelasan yang bisa kita pahami dari sini ya. Ada banyak poin yang bisa kita pahami di sini, bahwa satu, apabila ada orang yang menjelek-jelekkan kita, apabila ada orang yang memfitnah kita gitu ya, ibadur rahman itu sikapnya qalu salam, nggak mau melayani. Karena kita tahu bahwa mereka ini orang-orang yang jahil. Dari mana kita tahu dia orang yang jahil? Seandainya dia bukan orang yang bodoh, pasti ketika mendapati satu informasi, dia nggak akan menelan mentah-mentah. Pasti akan melakukan tabayun dulu, melakukan kalau bahasa kita ya cek dan recheck. Maka kita tidak, saya no comment. Ketika kita menghadapi hal-hal yang kayak gitu, ketika diajak ngomong oleh orang-orang yang jahil secara sikap maupun ucapannya, kita tidak turut campur. Makna yang kedua terkait dengan ayat ini juga, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ini ketika kita misalnya dalam suatu forum, suatu majelis atau ya suatu pertemuan secara umum, kok melihat orang-orang itu mengomongkan sesuatu yang kita tidak yakin dan kita tidak tahu kebenarannya,
kita tidak ikut campur terhadap omongan tersebut. Yo ora nambahi, yo ora ngurangi, juga tidak menyimpulkan dari situ. Karena kita nggak tahu kebenarannya. Itu ibadur rahman. Mana yang ketiga, ketika ada orang kok ngerasani, nyacat, menyebutkan aib orang lain yang sebenarnya kita nggak tahu itu kebenarannya seperti apa, kita juga nggak turut campur. Jadi ini adab-adab sosial, etika-etika sosial yang ditunjukkan oleh agama kita. Hal yang pertama untuk menjadi ibadur rahman yang ditekankan oleh Allah itu etika-etika bermasyarakat. Ketika jalan ya yang sopan. Ketika kita mendengar omongan yang nggak baik, kita nggak ikut-ikut masuk ke dalam obrolan tersebut. Ini kan di awal menjaga wibawa kita, menjaga harga diri kita. Yang kedua ini menjaga hati kita supaya tidak terkotori dengan sampah-sampah obrolan yang tidak penting. Ya kan, yang menyebabkan hati kita salah satunya itu agak semruwengen. Itu kan ketika kita mendapati sekian banyak informasi yang harus kita kelola dalam satu waktu untuk kita sharing mana yang benar, mana yang enggak. Semakin kita enggak mendapati banyak informasi, tenang hati kita. Karena yang kita kelola tidak begitu banyak. Maka ketika kita lewat sing sopan, ketika kita kok kayak ngomongan sing ora patek jelas. Ketika kita dipanggil kene melu ngrumpi misalnya, enggak jelas. Enggak, itu ibadur rahman. Mampu menjaga harga diri dan mampu menjaga hatinya supaya terus bersih. Nah, kemudian yang berikutnya ya di ayat 64. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan ibadur rahman itu ciri-ciri berikutnya adalah mereka itu mabit ya. Istilah sekarang ini mabit ya. Mereka itu begadang untuk Allah Subhanahu wa taala. Begadangnya diisi dengan sujud dan qiyam. Karakter berikutnya setelah membangun etika bermasyarakatnya begitu, ibadur rahman itu menguatkan mentalnya dengan cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waktu yang terbaik untuk mendekat kepada Allah itu pada saat malam hari. Kita berduaan dengan Allah lewat sujud dan qiyam kita. Untuk menjadi sosok ibadur rahman ya ini harus kita usahakan. Kalau di pekan kemarin apa kapan, kalau tidak salah kita pernah membahas bahwa Allah itu menjadikan malam sebagai waktu untuk istirahat. Kayaknya saya sudah pernah menyampaikan di situ ya, bahwa bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang soleh, tidur sedikit bagi mereka itu enggak masalah karena fisiknya enggak protes. Fisiknya itu mendukung untuk ayo ibadah. Fisik sendiri itu dia senang apabila diajak untuk ibadah, maka tidak merasa capek. Tapi kalau diajak untuk maksiat, pada akhirnya fisik ini berontak sehingga menuntut untuk seturu wae daripada kakean maksiat. Fisik kita bisa memberikan sinyal seperti itu ya. Karena dia lelah kalau diajak untuk melakukan ketidakbaikan, tapi dia semangat apabila diajak untuk melakukan kebaikan. Maka ibadur rahman itu ketika dia sedikit tidurnya lalu mengisi waktu malamnya dengan sujud, dengan qiyam, itu ya biasa-biasa saja. Kalau karakter yang paling jelas ya seperti pengakuan orang-orang kafir pada waktu masa sahabat kan, mereka menggambarkan
orang-orang pasukan muslim itu kalau malam mereka seperti rahib bagi mereka, seperti pendeta yang ahli ibadah, nangis-nangis. Tapi kalau siang begitu gagah perkasa. Bukan malamnya nangis-nangis tapi siangnya tidur, enggak. Karena ya tetap fisiknya itu tetap kuat dan terjaga. Sebab fisik sekali lagi mendukung bagi pelaksanaan amal ibadah dan menolak pada hakikatnya kalau diajak melakukan ketidakbaikan. Saya kira itu saudara sekalian ya, insya Allah kapan-kapan bisa kita lanjutkan untuk pembahasan ibadur rahman yang berikutnya karena masih cukup panjang. Semoga ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi teman-teman sekalian. Ya marilah kita berusaha untuk memantas-mantaskan diri kita untuk menjadi ibadur rahman dengan ciri-ciri yang tadi sudah kita bahas, dan insya Allah masih ada beberapa pembahasan yang lain. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman dan takwa kita semua dan menjadi amal saleh kita semua. Terima kasih sekali untuk